Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Andizara Kurata Ayun dengan NIM 2404025010007. Saya dari Prodi Pendidikan Luar Sekolah atau Pendidikan Non-Formal Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu pendidikan non-formal, awal mula sejarahnya, ciri khas dari pendidikan non-formal itu sendiri, tujuan pendidikan non-formal menurut para ahli, contoh pendidikan non-formal saat ini, dan yang terakhir contoh pengaplikasian pendidikan non-formal di era digital. Oke, langsung saja kita penjelasannya. Mungkin masih banyak di antara kita yang belum mengetahui apa itu pendidikan non-formal. Padahal, pendidikan non-formal itu sendiri sudah ada sejak zaman kuno. Jadi, yang dimaksud pendidikan non-formal adalah bentuk pendidikan yang berlangsung di luar sistem pendidikan formal. Ini mencakup berbagai kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap individu tanpa mengetahui kurikulum resmi yang ditetapkan oleh lembaga pendidikan. Baik, setelah mengetahui apa itu pendidikan non-formal, kita tentu harus mengetahui awal sejarah dari pendidikan non-formal itu sendiri. Sejarah pendidikan non-formal dapat ditelusuri kembali ke berbagai tradisi dan praktik pembelajaran yang sudah ada sejak lama. Berikut ada 6 poin penting dalam perkembangan pendidikan non-formal. Yang pertama, sejak zaman kuno. Pendidikan non-formal sudah ada sejak zaman kuno melalui tradisi lisan, di mana pengetahuan dan keterampilan ditransfer dari generasi ke generasi. Yang kedua, pada abad pertengahan. Di Eropa, pendidikan non-formal berkembang melalui lembaga-lembaga seperti penghimpunan kerajinan yang mengajarkan keterampilan kepada para magang. Yang ketiga, revolusi industri. Dengan munculnya revolusi industri pada abad ke-18 dan ke-19, kebutuhan akan keterampilan kerja yang lebih spesifik memicu pengembangan program pelatihan non-formal untuk memenuhi permintaan pasar kerja. Yang keempat, pada abad ke-20. Pada pertengahan abad ke-20, pendidikan non-formal mulai diakui secara resmi. Konferensi UNESCO pada tahun 1960-an menekankan pentingnya pendidikan non-formal sebagai pelengkap pendidikan formal. Yang kelima, pada dekade 1970-an. Konsep pendidikan seumur hidup mulai muncul menekankan bahwa pembelajaran tidak hanya terjadi di bangku sekolah, tapi juga terjadi dalam konteks kehidupan sehari-hari. Yang keenam, pada era modern. Saat ini pendidikan non-formal semakin berkembang dengan adanya teknologi. Banyak kursus online, pelatihan berbasis komunitas, dan program pembelajaran alternatif yang menawarkan fleksibilitas dan akses yang lebih luas. Dengan perkembangan zaman, pendidikan non-formal terus beradaptasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang berubah-ubah dan memberikan kesempatan bagi individu untuk belajar sepanjang hayat. Oke, karena kita sudah membahas tentang sejarahnya, kita beralih ke ciri khas dari pendidikan formal ya. Ciri khas pendidikan formal antara lain itu ada 4, yakni yang pertama, fleksibilitas. Yang dimaksud fleksibilitas itu yakni penjadwalan dan metode pembelajaran yang lebih fleksibel dibandingkan pendidikan formal. Yang kedua, beragam bentuk. Maksudnya itu ada kursus, pelatihan seminar, lokakarya, dan program pengembangan masyarakat. Yang ketiga, ada partisipatif, yaitu seringkali melibatkan partisipasi aktif dari peserta dalam proses belajar. Yang keempat, berorientasi pada keterampilan, yakni fokus pada pengembangan keterampilan praktis yang relevan dengan kebutuhan hidup sehari-hari atau dunia kerja. Oke, karena kita sudah membahas tentang apa ciri khas dari pendidikan non-formal itu sendiri, selanjutnya kita akan bahas mengenai tujuan pendidikan non-formal menurut para ahli. Berikut ada beberapa tujuan pendidikan non-formal menurut para ahli pendidikan. Yang pertama itu ada dari Sanjaya. Sanjaya berpendapat bahwa pendidikan formal bertujuan untuk fokus pada pembentukan karakter dan nilai-nilai sosial, membantu peserta mengembangkan sikap positif dan etika. Yang kedua itu ada UNESCO. UNESCO berpendapat bahwa pendidikan non-formal bertujuan untuk menyediakan kesempatan belajar yang setara bagi semua individu tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi. Yang ketiga itu ada Gordon. Gordon berpendapat bahwa tujuan pendidikan non-formal adalah memberikan fleksibilitas dalam metode pembelajaran, sehingga peserta dapat belajar dengan cara yang paling sesuai bagi mereka. Baik, setelah mengetahui tujuan pendidikan non-formal menurut Pak Ahli, sekarang kita akan mengetahui apa saja sih contoh program pendidikan non-formal saat ini. Berikut adalah beberapa contoh program pendidikan formal yang populer saat ini. Yang pertama itu ada kursus keterampilan teknis, seperti program pelatihan di bidang pemrograman, desain grafis, dan juga pemasaran digital.
Yang kedua, itu ada pelatihan kerajinan tangan, seperti workshop membuat kerajinan seperti batik, keramik, atau perhiasan yang diadakan oleh komunitas lokal atau pengrajin. Yang ketiga, itu ada kelas bahasa, seperti kursus bahasa asing, baik secara tatap muka maupun daring. Yang keempat, ada program pengembangan kepemimpinan, seperti pelatihan yang fokus pada pengembangan soft skill dan kepemimpinan seringkali diadakan oleh organisasi nirlaba dan institusi pendidikan. Yang kelima, ada kelas memasak, seperti kelas memasak yang menawarkan teknik dan resep dari berbagai masakan internasional maupun nasional, baik secara langsung maupun daring. Yang keenam, itu ada workshop kesehatan mental. Program ini membahas tentang kesehatan mental, teknik relaksasi, dan pengelolaan stres, seringkali diadakan oleh lembaga kesehatan ataupun komunitas. Yang ketujuh, ada pelatihan kewirausahaan. Program ini mengajarkan keterampilan bisnis dan manajemen, biasanya ditawarkan oleh lembaga pemerintah atau swasta untuk mendukung pengusaha baru. Yang kedelapan, itu ada program literasi digital, seperti kelas yang mengajarkan keterampilan penggunaan teknologi dan internet secara efektif, seringkali ditujukan untuk masyarakat umum. Yang kesembilan, itu ada komunitas belajar, termasuk kelompok belajar yang berkumpul untuk membahas topik tertentu, seperti buku, film, ataupun isu sosial, baik secara tatap muka maupun daring. Yang ke-10, sekaligus yang terakhir, itu ada kursus fotografi, pelatihan yang mengajarkan teknik fotografi, baik untuk pemula maupun tingkat lanjut, seringkali dilakukan oleh fotografer profesional. Oke, kita sudah menjelaskan tentang apa-apa saja yang masuk dalam lingkup pendidikan formal. Semoga dengan adanya video ini bisa menambah wawasan kalian mengenai apa itu pendidikan formal dan sebagainya. Oke, cukup sekian dan terima kasih karena telah menonton sampai akhir. Terus semangat dan jangan menyerah untuk hasil yang lebih baik lagi. See you later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.